sehari-hari. Tapi ketika ada fenomena rumah panggung yang, menghadirkan ruang komunal yang luas, itu bisa dilihat misalkan dengan, eee, paradigma sosiologi tadi. Yang keempat, misalkan ada restoran. Nah, restorannya bertema misalkan ada restoran bertema Bhinneka, menggunakan ornamen-ornamen yang tidak hanya satu daerah. Tata letak mejanya mendorong kebersamaan, mempolakan, melingkar, pencahayaan disesuaikan dengan pola duduk, penggunaan warna yang hangat, karena hangat itu kriterianya banyak, ada kuning, ada orange, ada merah jambu. Itu adalah warna-warna yang merangsang suasana makan. Ada tekstur bahan dari berbagai daerah. Ini adalah ekspresi dari Bhinneka tadi. Nah, perspektifnya seperti apa ketika menggunakan perspektif sosiologi gitu. Jadi di sini desain ini digunakan untuk membentuk, ikatan emosional pengguna dengan lingkungan. Jadi lebih orientasinya untuk membangun perilaku pengguna, utamanya di dalam ikatan emosional pengguna dengan lingkungan. Komponen atmosfernya apa? Ada pencahayaan, ada warna, ada tekstur. Tekstur itu hadirnya dari bahan. Tekstur itu bisa hadir dari bahan, bisa hadir dari konstruksi, ya. Tekstur itu bisa hadir dari bahan, bisa hadir dari konstruksi, karena konstruksi itu akan menghadirkan bentuk, tuh. Nah, sehingga ini bisa dimanipulasi untuk mempengaruhi minat dan respon emosional pengguna, menentukan bagaimana restoran ini, sebagai ruang sosial, karena restoran ini diciptakan dengan keragaman budaya tadi, pasti ada motivasi di balik itu, ada motivasi tindakan di balik itu. Utamanya adalah bagaimana upaya untuk, menghadirkan kebersamaan, menghadirkan keragaman budaya yang ada di Nusantara. Sehingga diharapkan bisa menjadi ikatan emosional pengguna dengan lingkungan itu. Nah, berikutnya juga sosiologi bisa digunakan, paradigma sosiologi ini bisa digunakan untuk menganalisis, eee, interior minimalis. Kaitannya apa? Gaya hidup, gaya hidup. Jadi ini, lebih banyak memang studi budaya modern, gaya hidup untuk interior minimalis. Yang seperti apa sebenarnya? Walaupun trennya sekarang tidak hanya interior minimalis, tetapi sudah beragam kehadiran tren desain saat ini, ada yang minimalis, ada yang retro, ada yang, tempo dulu, ada yang karya-karya Sanggit. Cuman di sini contohnya adalah yang saya ambil adalah, bagaimana tren desain interior yang minimalis. Itu cermin bagaimana perubahan gaya hidup masyarakat, gitu. Ya, perubahan gaya hidup masyarakat yang seperti apa? Penggunaan desain interior yang minimalis itu mengekspresikan tentang kesederhanaan, fungsionalitas, tanpa ornamen-ornamen yang berlebih, itu. Nah, perspektif sosiologinya bagaimana ini? Desain ini mencerminkan, dengan kita meminjam pendekatan atau perspektif sosiologi, maka bisa ditemukan bahwa desain yang seperti tersebut, eee, kaitannya dengan minimalis tadi, mencerminkan masyarakat modern yang menghargai efisiensi, kebersihan, fungsionalitas, sehingga
berupaya untuk melepaskan diri dari kemewahan estetika yang rumit, dikaitkan dengan, ini lebih banyak dilakukan oleh, kehidupan-kehidupan urban, karena pengen cepat, praktis, singkat, itu. Nah, itu ya. Jadi, eee, Fahrur, tadi yang kamu jawab hari ini dan juga kemarin Ibu sudah memberikan beberapa contoh sehingga, perspektif sosiologi itu banyak yang bisa dilakukan, banyak yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita lihat juga bagaimana, ketika paradigmanya adalah budaya populer, gaya populer. Nah, analisis desain interior dengan paradigma budaya populer ini, pop culture, itu berfokus pada bagaimana fenomena yang tren yang sedang terjadi, baik itu kaitannya dengan media massa, gaya hidup, ikon budaya, itu semua mempengaruhi perancangan ruang. Itu. Jadi ada tren terkait dengan media massa, gaya hidup, ikon budaya, mempengaruhi perancangan ruang, mempengaruhi perancangan ruang. Nah, pendekatan ini memang sering digunakan untuk fenomena desain yang menghadirkan suasana yang bersifat ruang-ruang yang sifatnya itu santai, kreatif, ekspresif, tidak kaku, seringkali mengadopsi elemen-elemen postmodern. Karena budaya populer sekarang itu sudah pada ranah postmodern. Jadi modern tadi, kalau tadi Ibu sebutkan eh, gaya interior yang modern tadi, contohnya adalah minimalis, karena memang kehadiran modern itu adalah tradisi, setelah tradisi. Sehingga kejenuhan atas situasi atau kondisi yang tradisi banyak rumitnya itu hadirlah desain-desain yang modern minimalis. Sementara kalau budaya populer saat ini, maka harus dipahami budaya populer itu adalah budaya yang sekarang itu tren. Sesaat, sesaat. Tuh. Nah, itu mempengaruhi rancangan ruang. Gitu. Tanda-tandanya seperti tadi, ruangan santai, kreatif, ekspresif. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, ruang kok dirancang dengan ekspresif. Padahal ekspresif itu adalah suatu kegiatan perancangan yang berbeda, tidak penuh dengan perhitungan. Sementara interior itu harus penuh dengan perhitungan. Karena apa? Kenyamanan, keamanan itu adalah orientasinya, ekspresinya adalah dengan perhitungan-perhitungan. Sementara di dalam budaya populer ini nanti akan hadir, bagaimana elemen-elemen interior itu karakternya menghadirkan karakter yang ekspresif, itu. Nah, ini juga, eee, budaya populer ini fokusnya adalah hibriditas, bagaimana perpaduan gaya, gaya hidup urban, estetika visual yang trending sekarang itu apa. Makanya setiap kalau busana itu bahkan setiap 3 bulan atau tahunan gitu ya, warna yang tren apa. Rumah demikian juga, interior demikian juga. Yang tren itu budayanya, saat ini mungkin warna itu apa, itu ada trennya. Nah, ruang menjadi wujud ekspresi diri atau interaksi sosial, seringkali meninggalkan pakem klasik demi kenyamanan dan daya tarik visual masa kini. Jadi yang tren sekarang ini memang ada eh, aliran-aliran gaya interior yang memang meninggalkan pakem klasik. Contohnya apa? Kafe yang bertema pop art, ikonografi, menggunakan gaya
Warhol, dan juga warna-warna neon cerah, furniture plastik, poster ikon budaya pop, macam-macam. Jadi nanti Anda bisa ini itu dicarikan contohnya seperti apa. Jadi banyak kafe-kafe yang bertema pop art ini. Jadi budaya populer itu bisa melihat bagaimana estetika penggunaan warna yang kontras, menarik perhatian, eh, termasuk fungsi sosial dirancang tidak hanya untuk makan, tetapi sebagai tempat untuk kebutuhan budaya modern, berbagi pengalaman visual di media sosial, Instagram, Mebel, gitu. Nah, pengalaman menciptakan santai, menyenangkan, tidak formal. Jadi lebih banyak. Sementara sebenarnya restoran itu adalah tempat formal karena makan itu adalah acara formal. Awal asalnya makan itu adalah formal kalau di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu ketika kita mendapat undangan makan malam atau makan dinner maupun breakfast, itu biasanya pakaiannya adalah pakaian formal. Tapi sekarang ada tren itu. Nah, itu bisa dilihat dengan paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi. Dan juga paradigma budaya populer. Sampai di sini ada pertanyaan? Anda mencatat atau merekam? Merekam, Bu. Oke, jadi nanti eh, sudah bisa diimplementasikan ya nanti untuk mengerjakan tugasmu. Jadi, kalaupun Ibu pada malam ini menjelaskan budaya populernya itu ada 4, 5, Anda bisa mengambil salah satu saja, tidak usah semuanya, tidak usah semuanya. Ini juga ruang kreatif berkonsep industrial, menggunakan bahan-bahan eh, ton, ekspos, pipa baja, dan sebagainya. Itu bagian dari pendekatan budaya populer. Juga apartemen minimalis ala K-pop, Skandinavia. Nah, itu adalah budaya populer, budaya populer. Termasuk loh tadi ruang perpustakaan modern tadi katanya sosiologi, tapi kenapa di budaya populer ada? Arahnya beda. Kalau yang tadi eh, di sosiologi tadi kan modern yang menyediakan ruang terbuka, ruang bersama itu. Di sini ruang untuk perpustakaan ini ruang publik modern, pop culture library itu. Jadi agak agak beda gitu. Karena dekorasinya yang berbeda, maka itu bisa dilihat di dikaji baik dalam perspektif sosiologi atau budaya populer bisa begitu. Tapi hasilnya nanti akan berbeda. Karena di sini orientasinya memang hampir sama tadi. Tidak kaku, memiliki area membaca santai, kafe internal, dan dekorasi bertema grafis. Ya, agak beda kan tadi. Oke, estetika tadi yang menjawab Kaisa. Halo Kaisa, kamu masih memperhatikan enggak? Masih, Ibu. Masih, silakan diperhatikan ya. Jadi di dalam analisis desain interior dengan paradigma estetika, ini fokusnya pengalaman visual. Ya, sama kan? Tadi eh, Haisa tuh juga menjawab seperti itu, pengalaman visual emosional dan artistik sebuah ruang. Nah, sudah mendekati benar jawabanmu.
Tapi ini menganalisis unsurnya apa? Ada garis, ada warna, ada tekstur cahaya yang disusun berdasarkan. Sehingga Kaisa tadi belum menjawab ini. Halo Kaisa? Iya, Bu. Ya, paham kan? Yang Ibu tanyakan ini. Lah prinsipnya apa? Keseimbangan, harmoni. Jadi pengalaman batin yang ditangkap oleh pengunjung, yang ditangkap oleh pengguna, itu harus dijelaskan. Karena estetika yang prinsip seninya itu mempengaruhi estetika mana yang akan kamu gunakan. Kalau keseimbangan, harmoni, ritme, penekanan, berarti ini akan menggunakan estetika barat. Tapi kalau tadi kamu menyebutkan tentang pengalaman masa lalu, nah nanti kalau tidak hati-hati, itu nanti akan masuk ke dalam psikologi. Tetapi kalau itu ditarik ke sebuah gaya interior, nanti pada dasarnya akan ketemu ini. Tuh. Sehingga estetika itu bisa dianalisis juga melalui gaya, selain elemen-elemen interior dan prinsip desainnya. Prinsip desainnya apa? Tergantung teori estetika yang dipakai. Prinsip seni atau prinsip desainnya. Keseimbangan, harmoni, ritme, penekanan. Kemarin formal itu kan hanya ada 3. Ya toh? Apa yang masih ingat siapa? Yang Ibu contohkan bahwa di dalam estetika formal itu ada 3 elemen. Ada 3 elemen. Masih ingat? Halo? Masa lupa? Jadi kalau estetika formal itu eh, lebih banyak ada yang menjelaskan tentang kesatuan, harmonis, keseimbangan gitu. Tapi tergantung teorinya siapa nanti. Nah, kalau kita menganalisis objek desain dengan paradigma estetika, maka Anda sudah memperoleh mata kuliah estetika semester ini atau semester kemarin? Halo? Kan semester 2 ya? Dapat estetika barat. Halo? Anda sekarang kan semester 4 toh? Mhm. Nah, semester 2 kan dapat mata kuliah estetika barat. Ya, silakan dipakai. Kalau pendekatan dengan paradigma estetika itu misalkan seperti ini, maka ini salah satu teorinya adalah estetika barat. Nah, silahkan dipakai, baik yang pernah ikut di kelasnya Ibu maupun di kelasnya dosen siapapun pasti sudah diajari beberapa teori estetika itu yang digunakan. Nah, ini contoh yang Ibu ambilkan memang estetika barat. Ada keseimbangan, warna, ada point of interest-nya, baik itu dari pencahayaan, tekstur. Ingat, eh, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa tekstur itu bisa kita tangkap melalui bahan, melalui konstruksi, gitu. Nah, contoh kedua, ini misalkan ekspresi metaforis, itu. Jadi apapun itu pasti ketika estetika itu
Tergantung teori yang dipakai. Teori yang dipakai itu teorinya siapa. Boleh dengan, kita melihat bagaimana ada budaya, ada bentuk-bentuk organik, ada pendekatan budaya, ada tematik, ini. Nah, ini sebenarnya juga dilihat bagaimana estetika dari, sebuah interior itu apakah termasuk budaya populer atau tidak, itu, eee, di dalam estetika juga bisa dilihat melalui paradigma estetika, gitu. Nah, estetika itu banyak ragamnya. Jadi ada estetika kontemporer, ada estetika barat, ada estetika timur. Nah, itu tergantung teorinya yang digunakan, gitu. Oke, gitu ya. Termasuk tata letak itu bagian juga untuk melihat, bagaimana keindahan dari, sebuah estetika itu. Jadi, estetika itu tidak hanya melihat warna maksudnya, tapi juga tata letak, karena erat kaitannya juga dengan perilaku. Ini termasuk pencahayaan, itu juga bagian dari estetika itu. Maaf ini sudah psikologi ya, jadi oke, jadi, ada beberapa yang sudah Ibu jelaskan, yang pertama tadi adalah sosiologi, yang kedua apa tadi? Halo? Ketika Ibu, Lah, estetika ketiga toh. budaya populer, Bu. Budaya populer, sebelum budaya populer, estetika kan Sosiologi, ketiga. Hah? sosiologi, Sosiologi, budaya populer, terus estetika, terus setelah itu psikologi, ya, psikologi. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Jadi yang terakhir di sini, Ibu sudah mengambilkan 5 ya. Satu sosiologi, 2 budaya populer, 3 estetika, 4 psikologi, 4 psikologi. Jadi estetikanya tergantung, mau estetika barat atau estetika timur atau estetika kontemporer itu, dan juga ada, eee, psikologi. Jadi kalau psikologi itu, tadi sudah ada yang menjawab, Anissa ya? Anissa Urahma. Halo Anissa, masih mendengarkan ndak kamu? Masih, Bu. Hmm, jadi di sini, ketika analisis psikologi dalam bisa ruang kerja gitu. Jadi ruang kerja kantor itu akan berbeda dengan ruang praktik desain misalkan begitu, jelas berbeda. Sehingga, di sini psikologi warna itu harus dipahami, terutama apakah psikologi itu hanya berbicara warna? Enggak juga, bentuk itu juga.
erat kaitannya dengan psikologi. Jadi, warna bisa digunakan untuk, teori di dalam paradigma psikologi. Yang berikutnya juga analisis tata letak, perilaku ruang, itu juga, tata letak itu juga bisa dilihat bagaimana pengaruh terhadap psikologi orang. Karena di situ tata letak itu akan, mempolakan manusia. Gerakan manusia itu berada di dalam, diatur oleh tata letak itu. Termasuk ukuran, ukuran jendela, itu juga bisa mempengaruhi psikologi manusia, itu. Karena jendela itu erat kaitannya dengan, eee, cahaya. Nah, cahaya ini akan berpengaruh positif terhadap orang di dalamnya. Ruang di dalamnya itu terang atau tidak, itu akan berpengaruh. Nah, terkait dengan kesehatan apakah orang interior? Bisa gitu. Harus didukung dengan teori-teori kesehatan yang relevan. Kalau psikologi itu dikaitkan dengan kesehatan, itu. Jadi harus, didukung oleh teori kesehatan, meminjam, istilahnya meminjam, meminjam teori kesehatan. Nah, warna, cahaya, material atau tekstur itu juga berpengaruh terhadap psikologi. Karena, perabaan itu akan berpengaruh pada orang itu merasa senang, aman, padahal aman itu kaitannya dengan psikologi juga. Misalkan di dalam, kursi itu kakinya kursi bundar itu ya, misalkan kursi lingkar itu kakinya 2 dengan kakinya 3 secara psikis orang akan lebih nyaman ketika kakinya 3. Ketika kakinya 2 takut takut akan tidak seimbang, misalkan seperti itu. Jadi, konstruksi itu juga berpengaruh terhadap psikologi. Jadi psikologi ini, bisa dipengaruhi karena adanya, eee, konstruksi, tekstur, bahan, gitu. Nah, itu kalau kita mau menganalisis, meneliti tentang, objek desain yang dengan pendekatan psikologi, maka data-datanya adalah ada bahan, ada bentuk, ada konstruksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Ibu sudah memberikan, penjelasan terkait dengan, soal-soal yang sudah Ibu tulis di dalam WA Group. Apakah Anda sudah masuk di Google Classroom bentuk soalnya yang harus dikerjakan? Baru? Halo? Anda mendengarkan tidak? Sudah masuk di Google Classroom belum untuk melihat, eee, tugas? Udah, Bu. Udah, oke. Nggak ada pertanyaan? Eee, tugas ini bila yang terakhir ini kan saya namakan tugas keempat ya, tugas keempat. Anda saya beri waktu 1 minggu
ke depan dua-duanya tugas itu diselesaikan, cukup ya? Cukup nggak? Cukup, Prof. Cukup ya 2 tugas, jadi tugas kelompok dengan, tugas yang paradigma. Paradigma itu tugasnya tidak kelompok. Baik, sekarang Ibu akan presensi. Silahkan, jangan di-mute ya, supaya nanti saya mendengarkan Anda hadir atau tidak, gitu. Yasmin ada? Hadir, Bu. Anissa Uruhmah ada? Maya Safara? Nggak ada. Firdaus? Halo Firdaus? Dita? Hadir, Bu. Nggak ada. Hadir. Firdaus? Hah? Saya hadir, Prof. Siapa kok Hai, Prof. saya tahu. Didengarkan? Maya Safara? Hadir, Prof. Firdaus? Edita? Hadir, Prof. Azelia? Hadir, Prof. Harsiwi? Hadir, Prof. Muhammad Yanuar? Dewa Nugraha? Fahrur? Azahra? Nabil? Hadir, Prof. Desta? Hadir, Prof. Hafa? Hadir, Prof. Abdul Jabbar? Megan? Hadir, Prof. Hanan? Hadir. Hanan? Hadir, Prof. Hadir, Prof. Alia? Alia? Alia Jasmine? Tidak ada ya. Sandika? Sandika Desta? Hadir, Prof. Anissa Maulida? Hadir, Prof. Miranti Puspa? Hadir, Prof. Fazril? Hadir, Prof. Muhammad Faisal? Hadir, Prof. Raisa tadi hadir. Hadir, Prof. Robiantoro? Agustin? Hadir, Prof. Oke. Alia Jasmine, ada enggak? Enggak ada ya. Muhammad Januar? Dewa Nugraha? Firdaus? Enggak ada. Oke. Baik. Eh,
Saya kira itu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya Prof. cukupkan Firdaus hadir, sekian. Prof. Maaf sinyalnya, Prof. Firdaus hadir, Prof. Oh ya sudah tak corek, nggak hadir loh kamu loh. Sinyalnya Loh jelek, nanti Prof. saya. Maaf, Prof. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan. Ini waktunya eh masih berapa menit ini? Kita sampai kan 3 jam kan? Iya toh? 3 jam itu kan 120 ya? 150 ya? 150 menit gitu. Kita tadi dari jam 7.30. Ini waktunya masih ada sekitar 45 menit. Silahkan lanjut ke mengerjakan tugas karena akan Ibu polakan tugas itu diselesaikan minggu depan semuanya, 2 tugas itu. Jadi saya masih memberi kesempatan hari ini untuk Anda konsultasi, bertanya ya kalau enggak jelas begitu, yang, eee, tugas kelompok itu adalah dalam bentuk proposal, kalau yang tugas, eee, paradigma itu sudah ada gambaran objek dan juga konsep teorinya, konsep paradigmanya, dan, bentuk analisisnya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oke, Prof. ya.